Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gina Paijah dan biasa dipanggil Gina. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang modal dan keterampilan konselor anak usia dini. A. Modal seorang konselor anak usia dini. Dalam melakukan proses konseling pada anak usia dini, ada dua modal yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama, modal umum. Modal umum dalam konseling anak usia dini menekankan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan membantu anak. Konseling ini didasari oleh pemahaman teoritis yang penting dalam praktik, karena karakteristik anak berbeda dengan remaja. Maka metode yang digunakan pun harus disesuaikan. Asesmen dibutuhkan untuk menyusun rencana terapi yang tepat. Yang kedua, ada modal khusus. Modal khusus adalah kemampuan, potensi, atau kebutuhan unik yang dimiliki masing-masing anak yang perlu diperhatikan secara spesifik dalam proses bimbingan dan konseling. Modal ini bisa berupa karakteristik perkembangan, gaya belajar, bakat, minat, latar belakang keluarga, hingga kondisi emosional. Nah, biasanya modal khusus ini harus bersifat kongruen. Kongruen berarti konselor harus tulus, terbuka, dan konsisten. Anak-anak bisa merasakan kalau kita tidak jujur atau sedang berpura-pura. Selain kongruen, juga kita harus bisa menyelami jiwa anak. Nah, konselor harus bisa masuk ke dunia anak. Meskipun kita sudah dewasa, sisi anak di dalam diri kita tidak boleh hilang dengan memahami cara pandang dan. Selanjutnya, B. Keterampilan-keterampilan konselor anak usia dini. Selama proses konseling berlangsung, ada beberapa keterampilan penting yang harus dikuasai konselor anak. Yang pertama itu pendekatannya menyatu dengan anak. Konselor perlu membangun kedekatan emosional dan suasana yang nyaman. Dua, mengamati perilaku anak selama konseling. Konselor harus jeli memperhatikan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan perilaku anak karena anak sering mengekspresikan perasaannya lewat tindakan. Yang ketiga, mendengar secara aktif. Nah, sebagai konselor, kita harus benar-benar fokus saat anak berbicara, tidak hanya mendengarkan kata-katanya. Empat, menyadari berbagai isu untuk memfasilitasi perubahan. Sebagai konselor, harus bisa membantu anak menyadari perasaannya atau masalah yang sedang dihadapi anak. 5. Menyelami apa yang dipercaya anak. Nah, penting untuk memahami cara berpikir dan keyakinan anak. Yang keenam, aktif memfasilitasi anak. Ini seperti memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan apa yang dia pikir dan dirasakannya. Jadi, anak harus diberi ruang untuk berbicara, menggambar, bermain. Yang ketujuh, mengakhiri dengan kesimpulan. Nah, setiap proses konseling itu harus diakhiri dengan baik, agar anak bisa mengerti bahwa sesinya sudah selesai. Selanjutnya, guru sebagai konselor. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga punya peran penting sebagai konselor bagi peserta didik. Peran ini sangat penting karena guru turut membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan membentuk peserta didik agar aktif dan berkembang secara utuh, baik secara intelektual maupun karakter. Guru juga harus mampu menjadi pendengar yang baik, mampu membaca emosi anak, serta membantu mereka mengelola perasaannya. Selain itu, keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional diakui sebagai bagian penting dari dunia pendidikan. Maka dari itu, guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan konseling, meskipun bukan konselor profesional. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari
Penjelasan tadi tentang modal dan keterampilan konselor anak usia dini adalah seorang konselor anak usia dini perlu memiliki keterampilan dan modal khusus untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak. Bimbingan dan konseling di anak usia dini juga perlu dilakukan secara profesional, berlandasan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, serta menerapkan pendekatan yang tepat. Sekian, terima kasih.